Kamu tuh istri. Nggak usah sok nasehatin aku. Kamu itu nggak usah bacot, nggak usah ikut campur urusanku. Kamu itu tahu apa sih tentang bisnis? Aku tuh tahu kok apa yang aku lakukan, jadi kamu nggak usah sok nasehatin aku. Sekarang aku tanya, ini rumah siapa? Jawab yang jujur. Rumah ini, rumah yang aku tinggali. Ini adalah punya Mas Hendra, bukan rumahku. Nah, itu kamu tahu kan? Terus, siapa yang kasih makan kamu? Yang kasih makan aku juga Mas Hendra. Bagus, harusnya kamu berterima kasih sama aku, bukannya jadi istri yang gak tahu diri. Sekarang, kamu ucapkan rasa terima kasihmu sama aku. Cepat, aku mau dengar. Ucapkan dengan kata-kata yang enak didengar. Mas Hendra, aku istrimu Nia, mau berterima kasih atas semua yang kamu berikan, Mas. Nah, gitu dong. Itu namanya istri yang tahu diri. Hendra adalah sosok suami yang hidup dari pujian dan pengakuan. Bukan cinta yang ia cari dari istrinya, melainkan rasa superior, rasa dihormati tanpa syarat. Setiap hari, kata-kata kasarnya menghantam hati istrinya seperti palu. Ironisnya, setelah semua luka itu, istrinya tetap dipaksa mengucapkan terima kasih. Bagi Hendra, nafkah adalah senjata, dan cinta hanyalah alat untuk menuntut pengabdian. Gimana Pak RT? Bagus kan teras rumah saya? Rumahmu enak juga ya, apalagi ada tempat santai begini, bikin betah rasanya. Oh, sudah jelas dong Pak. Ini semua itu karena saya. Saya yang atur semuanya. Istri mah cuma nurut aja. Saya kan kepala rumah tangga. Pak, harus tegas biar hidup bisa terarah. Ngomong-ngomong Pak, kemarin iuran ronda udah saya transfer paling duluan loh. Biasanya juga saya yang paling cepat bayar. Bukan sombong ya Pak, cuma saya ini orangnya bertanggung jawab. Iya, saya sudah lihat. Terima kasih, Hendra. Nah, itu Pak. Makanya saya sering bilang ke istri saya, kamu itu hidup enak karena siapa? Karena saya. Hehe. Tapi ya memang faktanya begitu kan Pak? Ya, rezeki itu sama-sama usaha, Hendra. Kamu usaha cari uang di luar rumah, istrimu kerja dengan pekerjaan rumah, insya Allah rezeki lancar. Loh, ya tetap aja Pak. Kalau bukan saya kerja, banting tulang, dia mau makan apa? Dia itu harusnya tiap hari terima kasih sama saya. Cuma ya, namanya juga perempuan, kurang tahu diri kadang. Jangan terlalu keras sama istrimu, Hendra. Ah, Pak RT terlalu lembut. Kalau nggak dikerasin, nanti dia lupa siapa yang cari uang. Saya ini bukan suami sembarangan, Pak. Di kantor juga saya selalu jadi andalan. Oh ya, kerja di mana kamu sekarang, Hen? Swasta, Pak. Bos saya itu sering bilang, untung ada kamu, Hendra. Cuma ya orang-orang iri aja sama saya. Bagus kalau begitu. Menurut Pak RT sendiri gimana saya sebagai warga? Saya kan nggak pernah bikin masalah. Rajin iuran, harusnya jadi contoh ya, Pak. Ya, kamu cukup aktif sih. Nah, itu dia, Pak. Tolong ya, Pak RT. Kalau ada rapat warga, sebut-sebut aja nama saya. Biar orang-orang tahu, saya ini aset lingkungan. Iya, nanti saya beritahu mereka. Siap, Pak RT. Saya cuma pengen dihargai sesuai usaha saya aja kok. Orang baik kayak saya kan jarang, Pak. Iya, saya lanjut dulu ya, Hendra. Kayaknya Pak RT mulai muak deh dengan omongan si Hendra. Gila ya, kadang aku tuh mikir, hidup orang tuh beda-beda banget hasilnya. Aku sekarang pegang 3 proyek besar sekaligus. Pulang malam hampir tiap hari karena meeting sama klien-klien penting. Wah, keren kamu, Ndra. Ya, beginilah kalau karir jalan. Capek sih, tapi capeknya orang sukses. Bukan capek nganggur nunggu panggilan kerja. Ya wajar sih Indra, dari dulu juga kamu paling ambisius. Sekarang terbukti kan, manajer muda, gaji 2 digit, mobil baru lagi. Bukan mau sombong ya, tapi ya faktanya begitu. Aku kerja keras,
Hasilnya nyata, beda sama orang yang hidupnya ya gitu-gitu aja. Aku juga lagi nyari kerja Kondra. Doain aja. Bener banget. Orang kayak Hendra ini langka. Otaknya jalan, relasinya luas. Nggak heran, sukses duluan. Ya mau gimana lagi? Nasib orang beda-beda. Ada yang ditakdirkan naik, ada yang ya stuck. Ini totalnya ya, Kak? Wah, lumayan juga. Tapi tenang. Kan di sini ada calon direktur masa depan. Hahaha. Ya udah, sini tagihannya. Aku aja yang bayar. Kamu serius, Endra? Serius lah. Masa orang sukses kayak aku biarin teman-temannya patungan? Lagian, cuma segini doang buat aku. Gokil banget sih. Emang beda kelas nih. Anggap aja motivasi, biar kamu kepengen juga suatu hari bisa bayarin orang lain. Iya, makasih Andra. Memang kamu tuh bosku yang terbaik, Ndra. Gak ada lawannya. Tenang aja sih, selama aku masih di atas, kalian aman kalau nongkrong sama aku. Mas, aku mau ngomong sebentar. Boleh? Ngomong aja, tapi cepet. Aku capek. Kalau soal uang lagi, nggak usah. Bukan, Mas. Ini soal adikku, Dimas. Dia udah lama nganggur. Aku cuma kepikiran, mungkin Mas bisa bantu masukin dia ke kantor. Sekarang, kamu duduk di bawah. Kamu bercanda nih ya. Enggak, Mas. Dia mau mulai dari bawah juga nggak apa-apa. Nia, kamu itu lucu atau bego sih? Nia, kamu kira kantorku itu warung kopi. Siapa aja bisa masuk cuman modal adik istriku. Dengar baik-baik, kalau adikmu mau kerja di perusahaanku, suruh orang tuamu datang ke aku. Datang ke sini, Mas. Ya, datang. Duduk yang sopan, lihat mataku. Terus bilang baik-baik, Pak Hendra, tolong anak saya diberi pekerjaan. Kayak pengemis minta nasi. Mas, itu adikku. Dan itu orang tuaku. Justru karena itu, biar mereka tahu siapa yang sekarang pegang kendali di keluarga ini. Kamu pikir jabatan ini gampang aku dapet? Aku bangun karierku dari nol. Sekarang semua orang mau numpang hidup dari hasil kerjaku. Aku cuma minta tolong, Mas. Bukan maksa. Dan aku cuma bilang aturannya, kalau mau minta kerjaan sama aku jangan lewat kamu dong. Harus langsung sama aku. Gak menghormati aku banget sih. Baik, Mas. Nanti Nia sampaikan. Oh iya, satu lagi. Bilang ke adikmu. Di kantorku itu nggak ada tempat buat orang yang cuma modal kasihan. Jadi jangan terlalu berharap besar. Sudah aku capek. Mas, itu orang tuaku sudah datang. Ya udah, suruh masuk aja. Kan kamu yang nungguin mereka datang, bukan aku. Ketus banget sih. Aku masih sibuk. Mas, ini loh. Udah ada bapakku sama adekku. Sabar dong, aku ini masih sibuk. Bisa sabar nggak sih? Kamu tuh... Ya Allah, Mas. Maaf ya, Pak. Tunggu sebentar ya. Mas Hendra lagi ngurusin kerjaannya. Iya, Nak. Nggak apa-apa kok. Kita tunggu saja ya. Kasian banget bapakku. Jauh-jauh ke sini. Assalamualaikum, Nak Hendra. Sudah dari tadi datang, baru ngucapin Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kenapa? Maaf merepotkan, Nak. Kami datang sesuai permintaanmu. Iya, saya memang minta kalian datang. Jadi, katanya mau minta kerjaan. Iya, Nak. Kalau memang ada lowongan kecil apa saja, anak saya siap kerja keras. Pak, di perusahaan saya itu nggak ada yang namanya kerja kecil. Lagian, anak bapak ini ijazahnya apa ya? SMK, Pak. Apa? SMK. Pantesan aja, nganggur. Mas, Diam kamu Nia.
Nak Hendra, kami cuma minta tolong. Dan aku cuma mau lihat seberapa besar kalian butuh bantuanku. Sekarang gini aja, Pak. Coba Bapak ulangi permintaan itu. Maksudmu, Nak? Bilang, Pak Hendra, tolong anak saya diberi pekerjaan. Nak, ini perlu ya? Jelas, perlu dong. Pak Hendra, tolong anak saya diberi pekerjaan. Lebih keras, Pak. Saya kurang dengar. Pak Hendra, tolong anak saya diberi pekerjaan. Nah, gitu dong. Sekarang kamu, siapa sih namamu? Saya, Pak. Iya, kamu. Minta sama aku. Pak Hendra, saya mau kerja. Apa saja? Lebih sopan dong. Pak Hendra, tolong saya diberi pekerjaan. Bagus. Gitu dong. Sekarang dengar ya. Aku belum tentu nerima kamu. Tapi, Nah Hendra, Tadi itu cuma latihan sopan santun. Mas, kenapa Mas setega ini? Karena aku bisa. Pulang sekarang, nanti aku Tolong, kabari Nak. kalau aku lagi mood. terima kasih atas waktunya, Nak. Oh iya, Pak. Jangan harap apa-apa ya. Kalau Bapak nggak punya uang 30 juta, ini nggak gratis loh. Drama selesai. Sekarang kamu bisa berhenti nangis. Mas puas. Mas puas mempermalukan orang tuaku. Mereka kan yang datang sendiri. Aku nggak maksa kok. Kamu yang nyuruh. Kamu yang ngatur semuanya. Kamu mau mulai nyalahin aku sekarang? Aku nggak takut, Mas. Aku nggak takut sama kamu. Iya, Mas. Aku nyalahin Mas. Mulai berani ya? Apa kamu bilang? Kamu bukan Tuhan. Kamu cuma manusia yang kebetulan punya jabatan. Lancang kamu ya? Kamu mau mulai nyalahin aku sekarang? Iya, Mas. Aku nyalahin kamu. Apa? Berani kamu sama aku? Itu orang tuaku, Mas. Mereka datang dengan harga diri dan pulang tanpa sisa martabat. Dasar lebay kamu. Cukup, Mas. Kamu pikir aku menikah sama siapa selama ini? Sama suami atau sama majikan? Jaga mulutmu, Nia. Tidak. Aku diam. Bertahun-tahun aku terima kamu hina keluargaku. Aku terima kamu ungkit jasamu setiap hari. Tapi hari ini kamu sudah nyentuh batas kesabaran terakhirku. Kamu lupa siapa yang kasih kamu hidup enak. Dan kamu lupa siapa yang ninggalin karirku buat ngurusin hidup kamu. Kamu sudah berani lawan aku sekarang. Aku bukan budakmu, Mas. Hati-hati, Nia. Perempuan yang lupa posisinya biasanya cepat jatuh miskin. Lebih baik miskin daripada hidup sama orang yang gak punya hati. Masuk kamar. Kalau kamu masih mau tinggal di rumahku. Ini rumah kita, bukan rumahmu aja, Mas. Kurang asem, baru kali ini Nia berani sama aku. Aku nggak terima, aku pemimpin di rumah ini. Mas, Bapak malu sekali hari ini. Iya Pak, aku juga nggak nyangka bakal jadi begini. Bapak nyesal datang ke rumah mereka. Bukannya bikin keadaan tenang, malah kayak nambah api. Bukan salah Bapak sepenuhnya Pak. Abangnya yang keterlaluan ngomong ke Bapak begitu. Menantu sendiri ngomong ke Bapak kayak ke orang gak ada harga dirinya. Hati Bapak sakit, Nak. Bukan cuma karena dia kasar, tapi karena kakakmu hanya bisa diam, gak bisa membela bapaknya sendiri. Mungkin Kak Nia takut Pak, tapi tadi Dimas lihat Kak Nia nangis. Mukanya merah nahan marah. Itu yang bikin Bapak makin hancur.
Anak perempuan Bapak hidupnya kayak gitu. Dan Bapak cuma bisa pulang bawa rasa malu. Terus sekarang bagaimana? Bapak yakin setelah ini mereka bakal bertengkar lagi. Dan kakakmu yang nangis sendirian. Bapak cuma pengen satu hal. Kakakmu hidup tenang, gak takut sama suaminya sendiri. Yang paling nyakitin Bapak bukan dihina menantu, tapi merasa gagal jadi ayah yang bisa melindungi anaknya sendiri. Masih nangis aja kamu. Berisik banget sih. Tidak, aku mau ngomong. Aku mau jawab ancamanmu. Oh ya, jawaban orang miskin apa? Mas sering bilang kan, kalau nggak ada aku, kamu bukan siapa-siapa. Mas juga sering bilang, perempuan itu gampang diganti. Yang susah itu cari laki-laki mapan kayak aku. Dan yang paling sering Mas ucapkan, kalau nggak suka hidup sama aku, pintu terbuka, silakan pergi. Sekarang aku pakai semua itu, Mas. Kamu pikir itu ngancem aku? Tidak, itu justru membebaskanku dari laki-laki sombong yang haus validasi. Kayak kamu. Kita lihat saja, kamu nggak akan bisa hidup tanpa aku. Dan aku nggak akan pernah takut. Ingat itu. Hendra masih berdiri di puncak kesombongannya, merasa paling berjasa, paling benar, dan tak tergantikan. Sementara Nia terus menelan luka dalam diam. Tapi, sampai kapan akankah Nia akhirnya berani memilih harga dirinya dan meminta perpisahan dari suami yang hanya mencintai egonya sendiri? Atau justru Hendra yang akan jatuh oleh kesombongannya sendiri? Semua akan terjawab di episode selanjutnya. Terima kasih, guys. Sampai jumpa lagi.